Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari Romantis Kesmara Krisna dari kelas A dari 3 Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, dan saya tidak sendiri, saya bersama dua teman saya ada Abbas dan juga Afif. Di sini izinkan kami memaparkan sedikit materi tentang uji beda statistika dan kami dari kelompok 14. Nah, untuk yang pertama-tama izinkan saya menjelaskan terkait latar belakang tentang kasus yang akan diangkat. Jadi banyak pesantren yang berusaha untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada santri. Namun untuk mencapai tujuan tersebut sangat penting bagi pengelola pondok pesantren untuk memahami bagaimana perasaan dan kepuasan santri terhadap lingkungan dan fasilitas yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan santri terhadap berbagai aspek kehidupan di pondok pesantren, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pondok pesantren. Untuk selanjutnya, itu ada rumusan masalah. Jadi untuk yang nomor 1 itu bagaimana sih tingkat kepuasan santri terhadap lingkungan dan fasilitas yang ada di pondok pesantren. Untuk yang nomor 2, bagaimana persepsi santri terhadap dukungan pondok pesantren dalam pengembangan diri mereka baik secara akademik maupun pribadi. Untuk selanjutnya, itu bagaimana sih kepuasan santri terhadap kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren tersebut. Kemudian untuk yang nomor 4 itu bagaimana sih hubungan antara santri dan pengasuh di pondok pesantren mempengaruhi kepuasan santri. Kemudian yang selanjutnya, sejauh mana kepuasan santri terhadap kegiatan yang ada di pondok pesantren, baik itu untuk belajar ataupun bersosialisasi. Kemudian, apakah fasilitas fisik seperti tempat tidur dan kebersihan itu memenuhi ekspektasi dari para santri? Kemudian, bagaimana tingkat kepuasan santri terhadap keseimbangan waktu antara belajar, ibadah, dan istirahat di pondok pesantren? Dan yang terakhir itu, apakah aturan yang ada di pondok pesantren itu dirasakan adil dan mendukung proses pendidikan dan kehidupan sosial para santri? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengukur tingkat kepuasan santri terhadap berbagai aspek yang ada di pondok pesantren termasuk lingkungan, fasilitas, dan dukungan pengasuh. 2. Menilai kepuasan santri terhadap kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren serta pengembangan diri yang diberikan oleh pesantren. 3. Menilai hubungan sosial antara santri dengan pengasuh serta dengan sesama santri untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka. 4. Menganalisis bagaimana keseimbangan waktu antara kegiatan belajar, ibadah, dan istirahat mempengaruhi kepuasan santri. 5. Menyediakan data yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di pondok pesantren guna menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para santri. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari tabel pertama, distribusi persebaran responden. Sebelumnya, kuesioner ini kami tujukan kepada satu pondok pesantren yang ada di Solo, dan kami ingin menguji apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap pondok tersebut antara fasilitas dari asrama putra maupun asrama putri. Nah, dari tabel diketahui bahwa lebih dari setengah responden merupakan alumni Ponpes yang berada di asrama putri, yaitu 50 responden dengan persentase 50,5%, dan mayoritas alumni Ponpes yang berada di asrama putra sebanyak 50 responden atau dengan persentase 49,5%. Selanjutnya tabel 2, yaitu persebaran respon dari responden pada setiap item pertanyaan. Untuk item pertanyaan yang pertama, yakni tingkat kepuasan terhadap lingkungan dan fasilitas yang ada di pondok pesantren, yakni dengan responden 24,5% yang memilih tidak puas atau kurang puas, 50% merasa puas, 25,5% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Untuk item pertanyaan yang kedua, yakni tingkat kepuasan terhadap dukungan pondok pesantren dalam pengembangan diri Anda, dengan responden 16,6% merasa tidak puas atau kurang puas, 42,2% merasa puas, 41,1% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Untuk item pertanyaan yang ketiga, ini tingkat kepuasan terhadap dukungan pondok pesantren dalam pengembangan diri, yakni dengan responden 9,8% merasa tidak puas atau kurang puas, 37,3% merasa puas, 52,9% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Untuk item pertanyaan keempat, tingkat kepuasan terhadap hubungan antara mereka dengan pengasuh di pondok pesantren, yakni dengan responden 9,8% merasa tidak puas atau kurang puas, dan 51,5% merasa puas, dan 21,8% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Untuk item pertanyaan yang kelima, yakni tingkat kepuasan terhadap kegiatan yang ada di pondok pesantren baik itu untuk belajar maupun bersosialisasi, dengan responden 26,7% merasa tidak puas atau kurang puas, dan 50% merasa puas, dan 40,2% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Untuk item pertanyaan yang keenam, yakni tingkat kepuasan terhadap kebebasan yang diberikan untuk mengembangkan minat atau hobi di pondok pesantren, dengan responden 9,8% merasa tidak puas dan kurang puas, 40,2% merasa puas, dan 24,5% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Untuk question yang ketujuh, tingkat kepuasan terhadap fasilitas tidur dan kebersihan di pondok pesantren, dengan responden 24,5% merasa tidak puas dan kurang puas, 49% merasa puas, dan 25,5% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Untuk item pertanyaan ke-8, yakni apakah tingkat kepuasan terhadap keseimbangan antara waktu belajar, ibadah, dan istirahat di pondok pesantren, dengan responden 18,8% merasa tidak puas dan kurang puas, 44,6% merasa puas, dan 26,7% merasa lebih dari puas dan sangat puas. Sebelum melakukan uji t-test independen, kami melakukan uji validasi dan uji homogen. Nah, ini hasil uji t-test independen. Tabel di atas dapat dilihat bahwa p-value sebesar 0,014. Selain itu juga dapat dilihat bahwa t-hitung sebesar min 2,483 dan t-tabel sebesar 1,972. Karena t-hitung lebih kecil dari t-tabel dan p-value
kurang dari 0,05, maka H1 diterima sehingga H0 ditolak, yang berarti bahwa ada perbedaan rata yang signifikan antara asrama putra dan asrama putri di pondok pesantren. Kesimpulannya, berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan uji independen t-test dengan tingkat signifikan 0,05, hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengalaman alumni pondok pesantren antara asrama putri dan asrama putra. Diperoleh data bahwa p-value kurang dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 dinyatakan ditolak sehingga terdapat perbedaan pengalaman alumni pondok pesantren antara yang berada di asrama putri dan asrama putra. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.